Halo, hey semuanya, kembali lagi di Seika Story. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Buat yang belum tahu, Seika Story merupakan channel yang akan membahas film dan cerita-cerita pilihan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng ya, karena semuanya gratis. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang seru banget dan penuh misteri. Film ini berjudul Death Bell yang menceritakan tentang 20 murid SMA di Korea yang terpilih untuk mengikuti kelas spesial. Kelas spesial ini berisikan anak-anak pintar yang ditentukan berdasarkan peringkat ujian semester yang diadakan sebelumnya. Oke, langsung aja kita mulai. Cerita horor ini dimulai saat ujian semester hari terakhir berlangsung. Semua murid fokus mengerjakan soal ujian, kecuali murid laki-laki yang bernama Chubim. Dia seolah-olah mendengar suara bisikan minta tolong dan terkejut saat melihat penampakan hantu perempuan berambut panjang di kertas soal ujian itu. Semua murid di kelas menatapnya heran, namun salah seorang guru laki-laki bernama Pak Kim menganggap bahwa itu hanya karena Chubim terlalu gugup. Tiba-tiba terdengar suara bel sekolah berbunyi, padahal saat ini bel waktu ujian belum seharusnya berakhir. Kemudian suara bel berganti dengan menjadi sebuah lagu. Semua orang tertawa termasuk Pak Guru tadi. Ternyata itu adalah ulah murid laki-laki yang bernama Kang Hyun. Keesokan harinya, seluruh murid berebut untuk melihat peringkat di monitor sekolah. Hal aneh kembali muncul dari diri Chubim. Lagi-lagi, dia melihat sosok hantu perempuan yang muncul di balik murid perempuan cantik berambut pendek bernama Yina. Chubim berteriak dan berlari menuju ke arah Yina, kemudian mencekik lehernya sampai dia terjatuh. Dua orang murid pun segera melaporkan hal itu kepada para guru. Akhirnya Chubim dibawa petugas untuk dilarikan ke rumah sakit jiwa. Sehari setelah pengumuman peringkat, kelas spesial pun dimulai. Kelas ini berisikan 20 murid dengan perolehan nilai tertinggi untuk ujian akhir sekolahnya. Sebelum itu, ketua kelas yang bernama Dong Hyuk yang menduduki peringkat 2 mengumpulkan semua ponsel milik temannya yang akan diserahkan ke guru BK. Saat berada di sebuah tangga, muncullah sosok tak kasat mata yang terus memanggil namanya. Dia tentu mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari toilet sekolah. Dong Hyuk pun memasuki toilet itu. Namun tiba-tiba dia terpeleset hingga semua ponsel pun berceceran. Kaki kanannya terikat oleh tambang besar sampai berlumuran darah. Kemudian ditarik ke dalam bilik toilet oleh sosok itu. Di sisi lain, saat pelajaran sedang berlangsung, monitor yang awalnya menampilkan materi pembelajaran tiba-tiba berubah menampilkan Hyung, salah seorang murid perempuan peringkat 1 yang berada di dalam kotak kaca berisi air. Gina pun segera berlari ke ruang guru untuk melaporkan hal itu kepada guru-guru lain. Walaupun tidak mendapatkan peringkat 20 besar, Kang Hyun juga berada di sana karena diberi tugas oleh Pak Kim. Di sana monitor kembali berbunyi, mengatakan bahwa mereka semua harus menjawab soal yang berada di dalam kotak kaca tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Bila tidak, maka Hyung akan mati. Dan semua orang juga dilarang untuk keluar dari sekolah. Apabila ada yang melanggar, mereka juga akan mati. Selain itu, semua saluran telepon dan internet mati. Kemudian salah seorang guru lain bernama Pak Lee mencurigai bahwa ini semua adalah ulah dari Kang Hyun karena sebelumnya dialah yang mengubah suara bel menjadi sebuah lagu. Pak Lee pun menampar Kang Hyun dan membuat seisi kelas semakin panik. Sementara air di dalam kotak kaca pun keluar semakin deras dan Hyung pun tenggelam tidak bisa terselamatkan. Karena mereka lebih memilih membuang waktu untuk saling menuduh dan meributkan hal-hal yang tidak lebih penting daripada menjawab soal.
Akhirnya, Pak Lee memutuskan untuk mencari telepon umum di seberang sekolah. Namun, tanpa disangka, dia pun mati dengan tragis. Bel kematian kembali berbunyi dengan menjadikan Dong Hyuk yang sudah disekap dan disiksa sebagai target selanjutnya. Mereka diperintah untuk menjawab pertanyaan kedua dengan menyusun huruf-huruf Cina di ruang auditorium. Huruf-huruf Cina itu harus disusun berdasarkan clue yang diberikan oleh Dong Hyuk bahwa ibunya serakah. Lagi-lagi mereka terlambat. Dong Hyuk pun mati dengan penuh lelehan lilin dan luka sayatan yang membentuk huruf Cina di sekujur tubuhnya. Saat sedang berduka dengan kematian Dong Hyuk, tiba-tiba mereka kehilangan Ji-wook, seorang murid laki-laki peringkat 3 di sekolah. Yina dan Kang Hyu pun melakukan analisis dengan melihat monitor ranking di sekolah. Dugaan mereka benar, bahwa mereka akan dibunuh sesuai urutan peringkat. Akhirnya, Pak Kim memutuskan untuk membagi 2 tim demi mencari Jae-wook. Satu tim dipimpin oleh Bu Choi dan satunya lagi dipimpin oleh Pak Kim. Sementara beberapa murid berhasil kabur ke asrama dengan cara berbohong kepada Pak Kim dan Bu Choi bahwa mereka akan pergi ke toilet. Malam pun tiba. Pak Kim menemukan pertanyaan selanjutnya di ruang kelas. Mereka harus membuka password komputer dengan menyusun kalimat menggunakan angka dan huruf. Keadaan semakin menegangkan ketika murid yang berada di asrama berteriak ketakutan menerima teror dari hantu itu. Tim Bu Choi yang mendengar langsung bergegas menghampiri mereka. Beruntung, seluruh murid yang berada di sana berhasil diselamatkan. Kembali lagi ke tim yang dipimpin oleh Pak Kim. Akhirnya mereka berhasil membuka komputer dengan password itu. Sayangnya komputer tersebut ternyata menampilkan Jae-wook yang sudah mati. Itu artinya lagi-lagi mereka terlambat menjawab soal. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk istirahat di kantin sekolah. Gina teringat bahwa semua petunjuk yang telah mereka temukan merujuk pada satu hari kematian Jiwon, teman sekolahnya. Salah seorang murid mengira bahwa semua ini perbuatan dari arwah Jiwon. Namun, Pak Kim segera membantah bahwa tidak ada hantu di sini. Ini hanyalah ulah dari orang gila yang brutal. Bel kematian kembali berbunyi. Mereka berencana untuk keluar dari kantin dan mencari tahu clue selanjutnya. Pak Kim meminta hanya beberapa saja yang terlibat untuk mencari clue itu. Akhirnya, Pak Kim, Bu Choi, Yina, dan Kang Hyun lah yang bertugas mencari clue itu. Sisanya tetap menunggu di kantin. Mereka bertiga berhasil menemukan soal selanjutnya, yaitu menyusun puzzle untuk membentuk sebuah kalimat, namun hanya mendapat pesan-pesan kematian. Sementara Pak Kim memutuskan untuk pergi sendirian. Dia berniat mencari dalang dari semua ini, namun malah dia yang diteror, bahkan hampir terbunuh oleh sosok hantu itu. Akhirnya, Pak Kim berhasil lolos, dan mereka berempat kembali bertemu. Namun tiba-tiba Gina menghilang. Ternyata dia ke salah satu kamar di asrama karena melihat satu temannya. Ternyata dia adalah arwah Jiwon. Mereka bertiga pun langsung menyusul. Setelah kejadian itu, Gina menyadari bahwa mereka harus menjawab semua soal untuk mengakhiri ujian ini, bukan satu pertanyaan untuk menyelamatkan satu orang. Pak Kim menyuruh Kang Hyun untuk memperbaiki sambungan listrik karena dia memang ahli di bidang itu. Dengan susah payah, akhirnya mereka menemukan kabel yang pusatnya berada di lantai paling bawah. Tanpa diduga, Bu Choi melihat Jo Bim yang telah kabur dari rumah sakit jiwa. Ia pun bersembunyi di balik tembok. Setelah mereka semua melihat keberadaan Jo Bim, dia kembali mengamuk ketika melihat Gina karena masih terbayang sosok hantu perempuan di balik badannya. Jo Bim berniat menusuk Gina menggunakan pasak besi yang runcing. Namun Kang Hyun menghalanginya dan akhirnya dialah yang tertusuk. Jo Bim tidak menyerah dan masih ingin tetap menusuk Gina. Untungnya Pak Kim segera memukul kepala Jo Bim dengan menggunakan batu besar sampai dia mati. Setelah kematian Kang Hyun, bel kematian kembali berbunyi. Artinya mereka bertiga harus menemukan soal selanjutnya. Mereka pergi ke gudang dan berhasil membuka pintu itu.
Ternyata tempat itu adalah tempat di mana Hyung tenggelam dan lebih mengejutkannya lagi, di sana ada Myung Hyo, sahabat Yina yang ditemukan sudah tergantung dengan posisi terbalik. Dialah yang mendapat peringkat keempat, itu artinya gilirannya yang harus mati. Tiba-tiba muncul sosok wanita tua yang berlumuran darah dari lubang atap. Yina dan Bu Choi marah dan bertanya apa alasan dia melakukan ini semua. Namun sosok itu malah menjatuhkan Myung Hyo dan akhirnya ia pun mati. Melihat hal itu, Pak Kim langsung menaiki tangga dan berhasil membunuh sosok perempuan tadi. Keesokan harinya, semua orang yang meninggal dikumpulkan di auditorium dengan keluarga masing-masing yang juga berada di sana. Ketika Yina berada di atap sekolah, tiba-tiba ada seseorang yang menariknya. Dia dibawa ke sebuah ruangan untuk disekap dan diikat di kursi oleh laki-laki tua. Kemudian dia berbicara melalui mic yang mana suara itu terdengar oleh semua orang yang berada di auditorium. Dia mengungkapkan alasan mengapa melakukan semua ini. Ternyata karena Jiwon lah yang seharusnya peringkat 1, namun malah dicurangi dengan cara orang tua murid lain menyogok kepada Pak Kim agar peringkat anak-anaknya berada di atas. Namun Jiwon mengetahui hal itu. Dia merasa dicurangi dan berniat melaporkan Pak Kim ke dinas pendidikan. Akhirnya Pak Kim membunuh Jiwon dengan cara mencekiknya. Hal itu diketahui oleh Cho Bim, dan hal itu jugalah yang membuat dia menjadi stres lalu terbayang-bayang sosok hantu wanita berambut panjang. Semua orang di auditorium pun ketakutan karena Pak Kim frustasi semua rahasia pembunuhannya pada Jiwon terbongkar. Saat itu juga ayah Jiwon yang masih menggunakan seragam satpam masuk dan menusuk Pak Kim. Dan akhirnya Yina berhasil diselamatkan oleh Bu Choi setelah dia berteriak minta tolong menggunakan mic. Film pun berakhir. Plot twistnya adalah ayah Jiwon bekerja sebagai satpam di sekolah itu, dan selama ini dia juga ada saat kejadian semalam, namun dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Dan sosok wanita tua yang menjatuhkan Myung Hyo adalah ibu Jiwon yang gila akibat pembunuhan anaknya. Arwah Jiwon dan orang tuanya bersekongkol untuk melakukan balas dendam. Itulah cerita yang sangat penuh misteri dari film Dead Bell. Menurut kalian gimana? Ngeri nggak? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video Seka Story berikutnya. Bye-bye.